Hai guys semuanya, selamat datang di Teman Cerita V Podcast. Balik lagi bareng aku V. Kali ini kita akan bahas nih topik yang menarik ya. Kita akan mengangkat isu jangan terlalu menonjol di tempat kerja berdasarkan prinsip dari Robert Greene dalam The 48 Laws of Power. Khususnya hukum pertama, never outshine the master. Kamu kerja keras udah, performa kamu juga bagus. Tapi anehnya, bukannya dipromosiin, kamu malah dijauhi atasan. Pernah ngalamin? Mungkin kamu secara gak sadar sudah melanggar satu hukum kekuasaan paling krusial. Never outshine the master. Dalam bukunya The 48 Laws of Power, Robert Greene menjadikan ini sebagai hukum pertama. Never outshine the master. Artinya, jangan pernah terlihat lebih hebat dari atasan kamu. Apalagi di depan publik. Kenapa? Karena manusia punya ego. Bahkan, pemimpin yang paling bijak pun bisa merasa terancam kalau kamu terlalu bersinar. Greene menulis, always make those above you feel comfortably superior. In your desire to please or impress them, do not go too far in displaying your talents or your accomplishments. Artinya, meskipun kamu punya bakat dan kemampuan yang luar biasa, berhati-hatilah agar kamu tidak terlihat seperti ingin menyayangi posisi atau status atasan kamu. Jika kamu terlalu menonjol, bahkan atasan yang paling mendukung pun ini bisa merasa terancam oleh keberadaanmu. Penting ya untuk dipahami bahwa ini bukan berarti kamu harus menahan diri untuk tidak menunjukkan kemampuan kamu. Tapi kamu perlu bijak dalam cara kamu melakukannya. Apa yang dimaksud dengan menonjol di sini adalah mengabaikan dinamika hubungan kekuasaan di tempat kerja. Lalu bagaimana caranya menghadapinya dengan strategi yang tepat? Berikut adalah beberapa tips yang bisa kamu coba untuk tetap tampil cemerlang tanpa harus mengancam posisi atasan atau orang di atas kamu. Strategi yang pertama, ciptakan aliansi yang kuat. Aliansi yang kuat dengan rekan-rekan kerja atau atasan ini sangat penting ya. Jadikan mereka merasa dihargai dan jadikan atasan kamu sebagai mentor atau partner, bukan hanya sekadar bos. Nah, ini akan membantu kamu mendapatkan pengaruh tanpa membuat mereka merasa tersaingi. Yang kedua, tampilkan keahlian kamu dengan cermat. Perlihatkan keahlian kamu dengan cara yang gak langsung menonjolkan dirimu sebagai yang terbaik. Kamu bisa memberikan solusi dalam bentuk tim, menawarkan bantuan pada rekan kerja, atau memberi ide yang meningkatkan hasil kerja. Nah, tanpa membuat semuanya terlihat seolah-olah hanya karena kamu. Oke, strategi yang ketiga, fokus pada tujuan bersama. Pastikan kamu selalu menunjukkan bahwa tujuan kamu adalah untuk keberhasilan tim, bukan untuk pribadi. Ketika kamu lebih mementingkan kesuksesan bersama, atasan akan merasa nyaman dengan kontribusi kamu karena mereka melihat bahwa kamu ini bukan ancaman, tetapi aset yang bisa diandalkan. Strategi yang keempat, jangan terlalu terlihat ambisius. Ambisi itu penting, tapi terlalu ambisius ini bisa menimbulkan kecemasan di pihak atasan. Tunjukkan bahwa kamu mendukung visi mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk berkontribusi dalam tujuan yang lebih besar, bukan hanya memikirkan kenaikan jabatan atau pengakuan pribadi. Jadi, apakah kamu siap untuk beradaptasi dan menjalani perjalanan menuju sukses dengan bijak? Ingat, kesuksesan bukan hanya soal menonjol, tetapi tentang bagaimana kamu mengelola hubungan, menunjukkan kemampuan dengan elegan, dan memberikan dampak positif pada tim. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu yang juga ingin berkembang dalam karir mereka. Dan tulis di kolom komentar bagaimana kamu mengatasi tantangan ini di tempat kerja. Yuk share di kolom komentar karena aku ingin mendengar lebih banyak cerita dari kamu. Oke, thank you semuanya. Bye.